Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal alami ala jami'il alami. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajami wa ala alihi wa ashabihi wa man yanabi al ulumi wal hikami. Yang pertama-tama, tidak ada kata-kata yang pantas kita ucapkan selain kata syukur atas kehadirat ilahi Rabbi, yang mana telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat wal afiat, sehingga kita masih bisa menjalankan salat Jumat di tempat yang berbahagia ini. Salawat serta salam marilah kita curahkan pada Nabi baginda alam, Nabi pemberi syafaat di yaumil kiamah nanti. Siapakah dia? Yakni Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah memberikan kita beribu-ribu, yang mana telah membawa kita dari zamannya jahiliyah sampai zamannya ilmiah sampai seperti saat ini. Baiklah pada hadirin, salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya menjadi MC pada hari Jumat yang berkah ini, menyampaikan beberapa maklumat. Maklumat yang pertama adalah imam ataupun khotib pada Jumat hari ini akan dibawakan oleh Ustadz kita Al-Ustadz Agastya Harjunadi MPD dan yang akan mengumandangkan azan akan dikumandangkan oleh akhina Salman Al-Farisi. Kami menghimbau bagi para hadirin untuk mengisi saf-saf yang terdepan terlebih dahulu guna memberi kenyamanan bagi para hadirin yang baru datang. Syukron, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jamaah majelis salat Jumat Pondok Pesantren Munzalan Mubarakah Al-Islamiyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tak henti-hentinya untuk memanjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha berkuasa, maha memiliki segalanya, Rabbul Alamin, pemilik, pencipta, pemelihara semua yang ada di alam semesta ini tanpa kecuali. Dan Allah yang maha besar itu
menghendaki kita untuk hidup. Ini adalah anugerah yang paling tinggi dan paling besar bagi kita sebagai hamba atau makhluk ciptaan Allah. Maka tidak ada kata yang lain yang patut kita ucapkan setiap detik, setiap waktu, kesempatan, kecuali alhamdulillahi rabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Secara lisan zikir untuk bersyukur adalah berucap hamdalah. Secara fikiran berzikir adalah dengan cara mengingat tanda-tanda kekuasaan Allah, baik itu yang ada di sekitar kita maupun yang ada di diri kita. Dan secara amal adalah dengan cara mengiyakan apa yang ada di dalam hati dan juga apa yang di pikiran kita. Tasdiqul lisan bilisan, keimanan yang diikuti dengan perbuatan. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dari beliaulah seluruh asbab penciptaan semesta ini kemudian dihadirkan. Seluruh semesta ini kemudian memuji dan bersolawat, bahkan ibadah yang satu-satunya dilakukan juga oleh Allah sang pencipta adalah bersolawat kepada Rasulullah. Bukan dalam bentuk ibadah karena ritualistik, bukan, tapi itu adalah bentuk pemuliaan dari Allah Azza wa Jal kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bentuk afirmasi, pengakuan yang mutlak bahwa makhluk manusia khatamul anbiya wal mursalin, yang terbaik adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, kata Allah jelas, hei Muhammad, sampaikan kepada umatmu, umat terbaik, umat yang paling akhir di zaman perputaran peradaban manusia. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, kalau engkau wahai umatku benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, satu-satunya jalan adalah beritiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan termasuk cara untuk memperoleh kebahagiaan, kita perlu beritiba ala Rasulillah, bahwa dalam perputaran kehidupan dan takdir manusia tidak lepas termasuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, ketahuilah bahwa setiap kullu nafsin dha'iqatul maut, dan sebelum maut Allah juga telah menetapkan bahwa setiap diri kita juga akan digoncang oleh ujian-ujian, minal khawfi wal ju' wa naqsi minal amwali wa anfusi was samarah wa basyiris sabirin. Ada goncangan jiwa, ada kekurangan harta, kehilangan-kehilangan, bahkan ada sampai tidak hanya harta yang hilang, tidak hanya keluarga, tapi jiwa kita juga bisa. Maka itu semua dirasakan gak cuman kita, tapi juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau mendapatkan ujian kehidupan,
sebaik-baik cara menyikapi ujiannya ittiba ala Rasul. Bagaimana Rasulullah menghadapi ujian-ujian itu, goncangan jiwa, peperangan, kekurangan harta, kelaparan. Bahkan Rasulullah pernah mendapatkan boikot bertahun-tahun, sampai beliau makan dari kulit sendal yang dikeringkan. Dan itu kita belum pernah. Maka kalau kita mendapatkan ujian, rasanya malu kepada Rasul kalau kita kemudian berkeluh kesah dan menangis. Jamaah rahimakumullah, khususnya para santri. Bagaimana cara kita memperoleh kebahagiaan adalah dengan cara setidaknya menundukkan. Kata Ibnu Athillah, disebutkan dalam kitab Al-Hikam bahwa sumber untuk kita mendapatkan yang tidak bahagia, ya, lawan kata bahagia apa? Kesedihan, ya, kesengsaraan. Sumbernya itu ada pada nafsu, ada pada syahwat. Kalau saya boleh merangkumkan, setidaknya ada 3 lapis. Yang pertama adalah keinginan. Syahwat adalah satu elemen yang pasti kita miliki setiap manusia. Ketika kita berjalan di pasar, tiba-tiba ingin sesuatu, ingin beli, atau bahkan biasanya kalau bersama pasangan lapar mata istilahnya. Nah, itu adalah keinginan. Coba diturutin, apa yang terjadi? Bahkan makanan juga, ketika kita puasa, berbuka puasa, seolah-olah lapar dan kita ingin menyambar setiap makanan. Itulah keinginan, syahwat, kesukaan, pilihan-pilihan yang disukai oleh nafsu jiwa kita. Coba diturutin, pasti pernah memperturutkan ini, minimal tentang makanan. Apa yang terjadi? Setelah memakan satu piring, akhirnya terbengkalai piring-piring yang lain. Seolah bungkusan semua yang kita kumpul tadi, kita mau makan semua, ternyata kekenyangan. Nah, itu contoh memperturutkan syahwat. Bagus tidak? Ternyata ada kemubaziran. Ada kemampuan kita yang terbatas, dan manusia seringkali tidak menyadari batas. Itulah syahwat. Maka jangan sampai kita gagal mengelola syahwat ini. Mengelola keinginan untuk bertumbuh boleh dalam bentuk jasmani, makanan, dalam bentuk yang lain. Keinginan apa? Untuk mencapai kemenangan dalam satu perlombaan, boleh. Tapi kita bisa mengukur diri bahwa ternyata tidak semua harus kita turutin keinginan kita. Dalam surat Yusuf ayat 53 disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma ubaru nafsin inna nafsa lamma ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Ayat ini menjelaskan level yang kedua setelah syahwat adalah nafsu. Syahwat tadi mungkin berdasarkan insting, tapi nafsu, an-nafs ini berdasarkan ilmu. Kalau insting mungkin tidak perlu ilmu, sekedar suka dan ingin dipenuhi. Tapi kalau ada nafs, dia memiliki landasan ilmu. Maka di sini disebutkan, dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu menyuruh kepada kejahatan. Itulah mengapa banyak ulama menyebutkan di sini, salah satunya adalah
Ibnu Taimiyah, juga ada Abu Hafs, bahwa memperturutkan nafsu orang yang berakal atau orang yang pintar itu jauh lebih merusak daripada orang yang awam tapi dia menyadari keterbatasannya. Makanya kalau penjahat itu pintar, kerusakannya jauh lebih dahsyat daripada orang awam yang memperturutkan nafsu. Apalagi orang awam yang tunduk nafsunya karena tahu batas. Dia menyadari bahwa oh iya, saya tidak pandai, saya orang yang bodoh, maka saya tidak pantas untuk melakukan 1, 2, 3 itu. Imam Al-Ghazali justru menyebutkan bahwa pahala berdiam karena menyadari keterbatasan kemampuan jiwanya jauh lebih utama daripada orang yang pandai yang memperturutkan semua keinginannya. Itulah mengapa hari ini banyak kita dipertontonkan para pejabat mungkin yang gelarnya berderet. Mereka pandai membuat siasat, wa makaru wa makarullah. Ternyata Allah lebih dahsyat makar dan strategi, bahkan ketetapan kehidupannya melingkupi semua strategi terhebat orang paling pintar sedunia sekalipun, semua dalam kuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kita sebagai orang yang memilih untuk nafsul mutmainnah, harusnya jiwa kita yang dilandasi dengan ilmu dan akal ini sadar, sepintar-pintar kita tidak akan bisa mengalahkan makar Allah. Maka mari senantiasa bertawadu, merendahkan diri sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lapis yang ketiga adalah al-hub, yang paling dalam adalah tentang mahabbah, tentang cinta. Bermakna kecondongan atau kecenderungan akan sesuatu yang disandarkan pada keyakinan. Itulah mengapa tingkat kita beribadah kepada Allah itu ada berlapis. Yang paling rendah itu mencintai karena mengharapkan imbalan, seperti seorang pedagang. Kita beriman kemudian beramal soleh, berharap mendapatkan pahala yang melimpah. Itu adalah level yang paling rendah dari suatu tingkatan cinta, pembuktian keimanan kepada Allah. Level yang lebih tinggi adalah cinta kepada sesuatu yang bahkan tidak kita sukai, sebagaimana perintah. Banyak sekali zaman Rasulullah memerintahkan untuk wajahidu bi amwalihim wa anfusim, berjihadlah, berjuanglah dengan harta dan jiwamu. Kira-kira berjuang yang mempertaruhkan jiwa dan raga ini disukai oleh jiwa tidak? Tentu tidak. Dan inilah level cinta yang lebih tinggi, mencintai sesuatu yang tidak kita sukai tapi itu perintah. Itu adalah simbol ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam dunia murid santri itu seperti kayak orang tua kita mengirim kita ke pesantren. Itu kadang kita itu dalam hati, ngapain sih? Kok saya dibuang seperti ini? Atau di pesantren itu nggak modern, kolot. Pikiran-pikiran yang sudah membuat kita, jiwa kita itu memberontak, tidak suka. Tapi ada guru saya yang orang tuanya menyebutkan, nak, Abi bukannya membuang kamu ke pesantren itu, tapi percayalah ini adalah yang terbaik. Suatu hari kamu akan mendapatkan manfaatnya, kebahagiaannya. Mungkin sekarang tidak kau sukai, tapi bersabarlah, jalani, cintai apa yang kamu jalani.
Isyaratnya ada, Imam Syafi'i menyebutkan, jika engkau tidak mau mencintai lelah dalam belajar, maka kau akan dipaksa untuk mencintai hinanya kebodohan di masa tua. Kurang lebih Imam Syafi'i pernah berkata seperti itu. Maka cinta yang lebih tinggi adalah mencintai sesuatu yang tidak disukai oleh jiwa. Dan itu adalah pembuktian mahabbatullah. Dan rasa cinta itu landasannya adalah rahmah. Allahur Rahman Ar-Rahim. Sebagaimana Allah ingin dikenal oleh umatnya, oleh makhluknya sebagai zat yang maha kasih dan maha sayang. Maka mari kita sebagai umat Nabi Muhammad, wa ibadur rahmanil ladina yamshu'ana 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Jika kita terjadi konflik dengan siapapun, saudara kita, keluarga kita, mereka marah berkata yang tidak baik, qalu salama. Bukti cinta, bukti rahmah diri kita sebagai bentuk iman kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah adalah qalu salama. Katakan yang baik-baik saja dan jangan engkau memencaci balik atau melawannya dengan kezaliman yang serupa. Barakallahu lahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sidang Jum'ah rahimakumullah, maka khotib menasihati diri sendiri dan semoga bermanfaat untuk kita semua bahwa mari kita tundukkan jiwa kita, syahwat kita, cinta kita benar-benar tunduk kepada apa yang dicintai dan disukai Allah Subhanahu wa taala dengan cara ittiba ala Rasul, sehingga kita bisa mencapai derajat nafsul mutmainnah. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhulil jannah. Semoga kita kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'un qarib mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan muttaqabbalan. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna wa nakunanna minal khasirin. Allahumma ansurna mujahidina fi Filistin. Allahumma ansurna mujahidina fi Suriah. Allahumma ansurna mujahidina fi kulli makan.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbi ighfir lana dzunubana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullahal 'azim yadhkurukum washkuruni 'ala ni'mi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Sallallahu